Seorang pria setengah baya mendatangi seorang guru ngaji. Ustadz, saya sudah bosan hidup, sudah jenuh betul. Rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau. Apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati. Sang ustadz pun tersenyum. Oh, kamu sakit? Tidak ustadz, saya tidak sakit. Saya sehat, hanya jenuh dengan kehidupan. Itulah sebabnya saya ingin mati. Seolah-olah tidak mendengar pembelaannya, sang ustadz meneruskan. Kamu sakit, dan penyakitmu itu sebetulnya alergi hidup. Ya, kamu alergi terhadap kehidupan. Penyakitmu itu bisa disembuhkan, asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjukku. Demikian ujar sang ustadz. Tidak ustadz, tidak. Saya sudah betul-betul jenuh. Tidak, saya tidak ingin hidup. Pria itu menolak tawaran sang ustadz. Jadi kamu tidak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati? Ya, memang saya sudah bosan hidup. Baik, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol obat ini, setengah botol diminum malam ini, setengah botol lagi besok sore jam 6. Dan jam 8 malam kamu akan mati dengan tenang. Giliran dia menjadi bingung. Setiap ustadz yang ia datangi selama ini selalu berupaya untuk memberinya semangat untuk hidup. Tapi ustadz yang satu ini aneh. Malah ia bahkan menawarkan racun. Tetapi karena ia memang sudah betul-betul jenuh, ia menerimanya dengan senang hati. Pulang ke rumah, ia langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut obat oleh Ustadz Edan itu. Dan ia merasakan ketenangan sebagaimana tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Begitu rileks, begitu santai. Tinggal 1 malam, 1 hari, dan ia akan mati. Ia akan terbebaskan dari segala macam masalah. Malam itu, ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarga di restoran masakan Jepang. Sesuatu yang sudah tidak pernah ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Pikir-pikir malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sambil makan, ia bersenda gurau. Suasananya santai banget. Sebelum tidur, ia mencium bibir istrinya dan berbisik di kupingnya. Sayang, aku mencintaimu. Karena malam itu adalah malam terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Esok paginya, ia membuka jendela kamar dan melihat keluar. Tiupan angin pagi menyegarkan tubuhnya, dan dia tergoda untuk melakukan jalan pagi. Pulang ke rumah, setengah jam kemudian, ia menemukan istrinya masih tertidur. Tanpa membangunkannya, ia masuk dapur dan membuat 2 cangkir kopi. Satu untuk dirinya, satu lagi untuk istrinya. Karena pagi itu adalah pagi terakhir, ia ingin meninggalkan kenangan manis. Sang istri pun merasa aneh sekali. Mas, apa yang terjadi hari ini? Selama ini, mungkin aku salah. Maafkan aku, Mas. Di kantor, ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan setiap orang. Stafnya pun bingung. Hari ini bos kita kok aneh ya? Dan sikap mereka pun langsung berubah. Mereka pun menjadi lembut. Karena siang itu adalah siang terakhir. Ia ingin meninggalkan kenangan manis. Tiba-tiba, setelah sesuatu di sekitarnya berubah, ia menjadi ramah dan lebih toleran. Bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda. Tiba-tiba hidup menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Pulang ke rumah jam 5 sore, ia menemukan istri tercinta menungguinya di beranda depan. Kali ini justru sang istri yang memberikan ciuman kepadanya. Mas, sekali lagi aku minta maaf kalau selama ini aku selalu merepotkanmu. Anak-anak pun tidak ingin ketinggalan. Ayah, maafkan kami semua. Selama ini, ayah selalu stres karena perilaku kami semua. Tiba-tiba, seusai kehidupannya mengalir kembali, tiba-tiba hidupnya menjadi sangat indah. Ia membatalkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana dengan setengah botol yang sudah ia minum sore sebelumnya? Ya Allah, apakah maut akan datang kepadaku? Tundalah kematian itu ya Allah. Aku takut sekali jika aku harus meninggalkan dunia ini. Ia pun buru-buru mendatangi sang ustadz yang telah memberi racun kepadanya.
Sampainya di rumah ustadz tersebut, pria itu langsung mengatakan bahwa ia akan membatalkan kematiannya. Karena ia takut sekali jika ia harus kembali kehilangan semua hal yang telah membuat dia menjadi hidup kembali. Apa yang terjadi? Melihat wajah pria itu, rupanya sang ustadz langsung mengetahui apa yang telah terjadi. Sang ustadz pun berkata, "Buang saja botol itu, isinya air biasa kok. Kau sudah sembuh. Apabila kau hidup dalam kepasrahan, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa mau dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Jadilah lembut, selembut air, dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan jenuh, tidak akan bosan. Kau akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan. Percayalah, Allah bersama kita." Lalu pria itu mengucapkan terima kasih dan menyalami sang ustadz, lalu pulang ke rumah untuk mengulangi pengalaman malam sebelumnya. Ah, indahnya dunia ini.